Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita Yesus Kristus. Saya menyampaikan kebenaran firman Allah kepada kita. Bahwa ada sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Supaya jangan ada kebutaan dalam perjalanan kita. Maksud saya kebutaan rohani. Minggu kemarin saya sampaikan firman Allah bahwa kita harus memperhatikan mata rohani kita. Dan mata rohani itu jangan sampai buta. Sebab kalau dia buta, maka akan sulit kehidupan kita untuk berjalan mengiring Tuhan, dan susah kita untuk mempercayakan firman Tuhan, mempercayai firman Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebutaan secara jasmani mempersulit hidup kita. Tetapi kebutaan rohani akan sulit kita melihat mujizat Allah. Puji Tuhan bahwa Tuhan rindukan sebenarnya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan beralih, kalau sudah rohaninya tidak buta lagi, berarti melek rohaninya. Makanya Rasul Paulus berkata, orang buta menuntun orang buta, kira-kira kemana? Pasti akan ke jurang. Sebab orang buta menuntun orang buta. Kita lihat di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-19. Silakan Kenas. Roma 2 ayat yang ke-19. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Menuntun orang buta. Ini firman Allah. Rasul Paulus sedang menegur orang-orang Yahudi bahwa jangan sampai mereka yang buta menuntun orang buta. Sebab orang Yahudi tidak senang kalau hidup mereka dipimpin oleh Tuhan. Mereka berusaha untuk menarik orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ditarik lagi kepada hukum Taurat, kembali kepada hukum yang lama. Makanya dikatakan menuntun orang buta. Nah, makanya saya sampaikan bahwa kalau kita ini masih buta rohani, nggak mungkin kita bisa menuntun orang lain. Dan saya berdoa bahwa kita yang hadir siang hari ini, pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah melek semuanya, rohaninya terang, rohaninya terbuka, mata terbuka bagi kebenaran firman Allah. Saya yakin kalau terbuka rohani kita, maka kita akan melihat mujizat Allah di dalamnya. Nah, kita akan belajar sedikit di dalam Keluaran pasal yang Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-14 dan 15.
Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anak-anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Hagar diusir oleh Abraham, ya. Dan waktu mereka diusir, baik anaknya, Abraham bekali mereka dengan roti dan air, ya. Dan dikatakan ditaruh di punggungnya. Ada beban yang harus dipikul oleh Hagar. Nah, kalau kita belajar sedikit bahwa sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Waktu dia suruh, ditaruh dan berikan air dan roti. Dan mereka berada di mana? Di padang gurun Beersheba. Mengembara di sana. Ini bicara tentang apa? Hidup kita, anak Tuhan yang sedang mengembara di dunia ini dan punya bekal, yaitu roti dan air. Roti itu bisa habis, air bisa habis. Dikatakan di sana bahwa air itu habis. Kalau kita mengembara dalam dunia ini, kita ini sedang mengembara dan akan habis. Air yang akan kita nikmati sebagai sumber dalam kehidupan kita. Ini sedang berbicara dalam hidup kita. Tatkala kita hadapi persoalan dalam hidup ini, sama dengan Hagar, dia hadapi persoalan, tetapi dia letakkan. Tadi ada di bahunya, dia letakkan ke bawah. Tanggung jawab yang ia terima dari Abraham karena tidak ada air itu diletakkan kembali ke bawah. Kita ini harus belajar, anak-anak Tuhan, beban yang ada dalam hidup kita, beban dalam keluarga, beban dalam pekerjaan, dalam karir kita, beban apa saja, jangan kita letakkan karena apa? Kehabisan air. Nah, kalau kita belajar pagi hari ini, dia letakkan di sana bahkan ayat yang ke-15, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu di bawah semak-semak. Karena tidak ada air. Sebenarnya Bapak Ibu, waktu dia mengembara di padang gurun Beersheba, Beersheba sebenarnya adalah sumber air ada di sana. Di sekitar di mana dia berjalan ada air, tidak ada kekurangan air sebenarnya. Saya baca-baca di ensiklopedia apa artinya Beersheba, berarti sumber air yang penting. Berarti di Beersheba ada sumber air. Tetapi waktu habis yang ada di kirbatnya, dia putus asa. Dan dia tidak melihat bahwa di Beersheba ada sumber air yang luar biasa, meluap-luap sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Hagar tidak bisa melihat waktu habis air yang di kirbatnya?
Dia tidak melihat sumur yang ada di Berseba itu. Kita lihat ayat yang ke-19, 18 dan 19. Silakan. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Iya. Dibukanya mata. Mata yang melek, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi bukan mata yang jasmani ini tidak melihat, tetapi yang membuat dia tidak melihat karena mata rohaninya belum dijelikan oleh Tuhan. Dikatakan setelah Allah menjamah, maka mulai dia melihat sumber itu. Bayangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tidak melihat seperti Hagar habis. Tapi padahal daerah di mana dia berada sebenarnya sumur ada. Tetapi setelah Tuhan jamah matanya, bukan hanya mata jasmani tetapi mata rohaninya dijamah oleh Tuhan, maka dia bisa melihat sumur itu. Makanya saya katakan sekarang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keadaan seperti ini dibutuhkan mata rohani yang bukan buta tetapi melek, bisa melihat mata rohani ini. Sebab mata jasmani terbatas untuk melihatnya, tetapi mata rohanilah yang dapat melihat hal-hal yang jasmani, yang bagi kita mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba kita lihat sejenak, ya. Padahal kan sebenarnya Hagar ini udah ada pengalaman bersama dengan Abraham dan siapa ini istrinya nih? Sarah. Pernah kan diusir dia karena ditindas sedemikian rupa oleh tuannya, istri daripada Abraham, sampai menindas dia. Dia lari, tapi Tuhan berkata, balik lagi. Biar engkau ditindas, maksudnya bukan ditindas, dimaki segala macam, tetapi dididik dia dalam kebenaran. Toh juga selama dia berada di lingkungan daripada keluarga Abraham dan Sarai, si Hagar tidak terdidik rohaninya, sehingga waktu dia menghadapi masalah, dia tidak melihat keajaiban Tuhan. Mungkin itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sudah lama dididik oleh Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, tapi rohani juga belum bertumbuh. Dan ciri orang yang rohaninya tidak bertumbuh, saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Hagar, waktu dia hadapi masalah, dia letakkan tanggung jawab. Ini orang-orang yang tidak rohani. Mudah sekali meletakkan tanggung jawab. Melepaskan tanggung jawab mudah sekali. Waktu habis air, dia taruh. Saya himbau kita yang ada pagi hari ini, biarlah kita, mata rohani kita semakin terang, bukan buta, ya. Supaya saya yakin bahwa segala tanggung jawab yang Tuhan berikan, baik di saat kita bekerja, saya yakin orang-orang yang rohaninya baik, di saat dia bekerja, dia penuh dengan tanggung jawab melakukan segala sesuatu pekerjaan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat sejenak lagi ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9.
Ini kemarahan dari raja negeri Aram. Ya, 8 Raja sampai negeri 9. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. 10. Sebab itu Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini Raja Aram geram sama Elisa. Ya. Setiap disuruh anak buahnya coba hadang orang Israel. Dan sebelumnya, ya, Elia udah beritahu kepada Israel, jangan lewat di sana, ada musuh. Dan bukannya 1 kali 2 kali, sering, ya. Jadi ini karena dekat dengan abdi Allah dan orang Israel. Ya, kita belajar bahwa dekatlah kepada abdi Allah, ya, supaya diberitahukan mana yang mencelakakan hidup kita, ya. Nah, setiap Raja Aram menyuruh tentaranya menghadang Israel, lepas. Umpamanya saya katakan, kalau umpamanya musuh ada di depan sana, dia bilang jangan lewat sana, lewat belakang. Waktu Raja Aram berkata, hadang mereka di belakang, lewat mereka di depan. Jadi bikin kesal, bikin geram dia. Nggak pernah dia menemukan bangsa Israel. Nggak pernah dia bertemu dengan Israel. Selalu lepas. Kayak dia marah, lihat ayat yang ke-13. Ayat 11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Ayat 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Iya. Lucu cerita ini sebenarnya. Ya. Dia ngamuk, dia marah. Kenapa? Karena setiap dia ngomong kepada tentaranya untuk menghadang bangsa Israel di kamar tidurnya, Elisa tahu. Elisa tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Raja Aram, apa yang ia perintahkan, Elisa udah tahu. Dia berada di kamar tidur loh. Elisa tahu. Jauh. Raja Aram dengan Raja Israel. Dia tahu. Setiap apa yang diomongin di dalam kamarnya, dia tahu. Dan di rahasia yang ada di kamarnya, diberitahu kepada Raja Israel oleh Elisa. Kau rasa dia geram, dia marah. Lalu dia suruhlah orang Israel. Dia suruhlah tentaranya untuk mengepung, bahkan mencari Elisa saat itu. Kita lihat dulu waktu dicari. Lihat ayat yang ke-14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Iya. Setelah dikepung, disuruhnya lah untuk mengepung dan mencari Elisa di Dotan. Dia cari dan mereka ketemu. Malam-malam mereka udah persiapkan semua, dari semua gunung mereka udah persiapkan tentara. Pagi-pagi bujang Elisa datang kepada dia. Dia berkata, tuanku celaka. Semua tentara sudah mulai mengepung kita. Nanti kita lihat perkaranya tentang seorang
bujangnya ini. Waktu disampaikan hal itu, Elisa enggak gegabah saudaraku untuk melihat, wah banyak orang mengepung kita. Lihat ayat yang ke 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yang dilihat bujangnya apa? Tentara begitu banyak sekali. Mungkin dalam pikirnya, siapa yang menyertai kita? Dan dibutuhkan rohani di sini. Kebutaan yang dialami oleh bujang Elisa, dia mengalami kebutaan yang luar biasa. Mata jasmaninya melihat hal itu, tetapi dia tidak melihat mata rohaninya, tidak melihat yang sesungguhnya bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Elisa enggak tanggung-tanggung, ya. Ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Mata rohani perlu dibuka. Elisa berdoa buat bujangnya, bukalah matanya. Sebab dia berkata, terlalu banyak orang yang sedang mau menyerang kehidupan kita. Tapi Elisa bilang, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak. Waktu dicelikan matanya, mata rohaninya, waktu dicelikan kebutaannya, dia melihat, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang ada di depan kita. Makanya saya mau katakan saudaraku, untuk melihat hal-hal yang jasmani, mungkin bagi kita, bagaimana aku bisa membuat sesuatu. Jangan lihat dengan mata jasmani, apalagi pakai pikiran kita, enggak. Harus dengan mata iman kita kepada Tuhan untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Itu yang disinggung oleh Tuhan kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-14. 2 Korintus 4 ayat yang ke-4. Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Kita berdoa yang membuat mata rohani kita tidak melihat karena pikiran kita. Siapa yang menguasai ilah zaman ini? Sekarang orang, makanya begitu temu Mama Jessica, gimana bos sih, siapa nih namanya, yang pulang ke Palembang itu Mama Jessica, siapa namanya? Pak Sugi. Donik bilang, itu gila kerja. Ya. Istrinya di Palembang, suaminya di sini karena gila kerja. Itu sebenarnya udah apa? Menutup ilah zaman. Pekerjaan yang mulai. Wah, nggak mau tahu. Keluarga nomor 2 bagi dia. Yang penting pekerjaan. Apalagi Tuhan, mungkin nomor 3, nomor 5. Nah, inilah yang sedang membutakan kehidupan kita. Ilah-ilah zaman yang sedang merajalela, mengelabui pikiran kita. Orang udah gila-gilaan sekarang ini. Apa ilah zaman itu? Jabatan. Banyak loh, karena jabatan tinggalkan Tuhan. Lebih penting. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Saya bilang teknologi juga menjadi ilah zaman buat kita. Sampai teman saya pendeta bilang begini, rupanya bukan hanya anak saya dan saudara loh yang saat ini, aduh, dia bilang begini, anakku baru tidur jam 2, nggak tahu. Sampai Peter sampai sekarang masih jam 1. Saya bilang kapan bisa jam 10 bisa tidur, jam 2, jam 1, nggak tahu. Kenas jam berapa tidur Kenas? 12. Kalau dulu zaman saya suka jam 10 udah tidur tuh. Ya enggak ada yang melek loh. Ini namanya ilah zaman loh. Menarik hidup kita dan berusaha untuk membutakan mata rohani kita, pengenalan kita dengan Tuhan. Dulu pernah ada Tante Sinta bilang, ih Pak Yipta, ponakanku loh. Ponakannya dia Tante Sinta, dia ponakanku baru TK. Wah, udah bisa main game dia. Udah segala-galanya bisa ini. Makanya kalau lihat anak-anak itu, telepon, coba tuh telepon anak-anak. Masuk enggak masuk, udah diblokir semua. Diblokir supaya jangan diganggu mereka main game. Ilah zaman sedang menguasai, melanda anak-anak kita. Ya. Bukan berarti saudara nggak boleh kerja. Ya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai buta rohani kita, tapi biarlah melek rohani kita. Kalau buta rohani, maka kita tidak akan melihat mujizat Allah. Saya yakin kita ada yang pagi hari ini bukan orang-orang yang buta, tapi orang sudah dimiliki oleh Tuhan. Tuhan jamah. Kita lihat belajar kepada Hagar. Sebenarnya sekitarnya dia adalah banyak sumber air, tapi karena buta rohaninya, maka dia tidak melihat mujizat Allah. Sama dengan bujang Elisa. Dia tidak melihat yang menyertai, hanya dia melihat musuh, tetapi dia tidak melihat siapa yang menyertai hidupnya. Beribu-ribu, berlaksa-laksa, lebih banyak daripada musuh yang menyertai hidup mereka. Untuk melihat ke depan, jelikan mata rohanimu. Ini yang ditawarkan oleh Yesus kepada jemaat yang ada di Wahyu. Belilah ini. Matamu sudah buta, tapi engkau harus membeli emas yang murni. Engkau harus kembali membeli pakaian lenan yang kebersihan. Dan minyak pelumas mata. Siapa yang bisa melumas mata kita? Hanya Roh Kudus. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya untuk ke depan hari-hari kita, milikilah rohani, jangan buta, tapi mata rohani yang melek kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan semua berkata pagi hari ini,